Dengan beragam program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pengembangan dunia kerja, kami hadir untuk mendukung meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai bidang. PT Jogja Academic School memberikan lebih dari sekedar pengetahuan. Setiap sesi meninggalkan jejak keterampilan baru. Kami hadir membawa perubahan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan berkualitas dengan pengajar berpengalaman, metode pembelajaran yang interaktif, serta materi sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan praktik di lapangan. PT Jogja Academic School, mitra terbaik Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan profesional. Kami percaya bahwa setiap langkah menuju kemajuan dimulai dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas. Dengan beragam program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pengembangan dunia kerja, kami hadir untuk mendukung meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai bidang. PT Jogja Academic School memberikan lebih dari sekedar pengetahuan. Setiap sesi meninggalkan jejak keterampilan baru. Kami hadir membawa perubahan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan berkualitas dengan pengajar berpengalaman, metode pembelajaran yang interaktif, serta materi sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan praktik di lapangan. PT Jogja Academic School, mitra terbaik Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan profesional.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta yang sudah menyempatkan hadir pada acara webinar JAS yang kelima pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas seputar strategi penilaian arsip, yang mana dalam rangka pembesaran arsip penting adanya strategi dalam penilaian arsip. Hal ini tidak hanya untuk memastikan efisiensi, tetapi juga untuk menjaga standar pengelolaan arsip yang optimal. Saya Syed Maulana yang akan membantu jalannya acara webinar pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang nantinya akan bertanya, bisa langsung raise hand atau melalui chat room. Sebelum saya mulai, baiknya kita berdoa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa, dipersilakan. Berdoa cukup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami dari PT JAS yang mana berlokasi di Yogyakarta, ini menyediakan bimbingan teknis, pelatihan, webinar dan juga konsultasi yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu, khususnya di bidang kearsipan, bidang perpustakaan, pengelolaan sosial media, dan lain sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan untuk mengadakan bimbingan teknis, bisa langsung menghubungi kami melalui WhatsApp eh, admin Jazz seperti itu. Baik, Bapak Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada pemateri yang mana di sini ada Pak Rusidi. Selamat pagi Pak Rusidi. Selamat pagi Mas Sehan. Selamat pagi Pak. Oke. Baik Pak, di sini Pak Rusidi akan menemani kita untuk menjelaskan terkait bagaimana strategi penilaian arsip tentunya. Di sini Pak Rusidi merupakan arsiparis ahli madya di BPAD DIY dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Arsiparis Indonesia di wilayah DIY. Pak Rusidi juga memiliki beberapa buku Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu beli juga, yaitu ada pemusnahan arsip di 2025, lalu jadwal referensi arsip, dan juga Profadis Kearsipan Indonesia. Pak Rusidi juga aktif di beberapa sosial media, khususnya di channel YouTube, yang mana Pak Rusidi ini selalu memberikan motivasi dan arahan terkait dengan kearsipan tentunya, yaitu ada di Arsiparis Perbaiki. Mungkin Bapak Ibu yang ingin belajar lebih dalam mengenai arsip, bisa langsung cek di channel YouTube Pak Rusidi. Baik Pak Rusidi, tidak lama-lama lagi karena waktu sudah menunjukkan ke 9:25. Mungkin dari Pak Rusidi, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Mas Sehan dari PT JAS, Bapak Ibu peserta BIMTEK yang saya banggakan. Nah, ini ada Pak Rusdi dari Provinsi Sumsel. Ya, Pak. Sehat Pak Rusdi? Ya, sehat, sehat, Pak. Sama-sama. Oke. Wah, Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Rusdi. Nggak liburan ini. Iya, kebetulan masih ada kerjaan dikit ya, tapi karena ikut webinar ikut dulu lah. Baik, kita berbagi ya Pak Rusdi ya. Oke, Pak. Oke, ini ada Pak Iwan, ada Bu Yuni, ada Bu Gustina, ada Bu Lia. Alhamdulillah pagi ini kita difasilitasi oleh PT JAS untuk berbagi lagi terkait dengan strategi penilaian. Itu ya Mas Ian ya? Betul Pak. Strategi penilaian. Dan ini sebetulnya materi yang sangat menarik Bapak Ibu karena penilaian itu satu kewajiban ya, kewajiban. Kewajiban setiap lembaga, setiap pencipta arsip untuk melakukan penyusutan
khususnya pemusnahan, dan di dalam kegiatan itu ada yang namanya penilaian. Jadi dalam hal ini yang akan kita diskusikan itu penilaian arsip dalam rangka pemusnahan, Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat dan menjadi modal bekal kita ketika nanti kita akan melaksanakan pemusnahan. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Kita santai saja. Mas Yan, nanti aturan mainnya bagaimana? Ini boleh langsung tanya jawab apa nunggu waktu khusus untuk tanya jawab Mas Yan? Tanya jawab tadi sudah diinformasikan di awal, kalau Ya. bisa melalui raise hand Iya. atau melalui chatroom di tengah-tengah pemateri juga silakan seperti itu Pak. Oke. Kita interaktif aja. Yes, artinya langsung ya Mas ya. Tidak ada waktu khusus untuk tanya jawab ya. Baik. Ya. Baik, itu ya Bapak Ibu ya. Aturan mainnya begitu. Sehingga diskusi kita pada hari ini bisa lebih hidup ya, meskipun kita tidak bertemu dalam satu ruangan gitu. Oke, semangat ya Bapak Ibu ya. Mas Yan bisa minta tolong Mas materinya. Oke, strategi penilaian arsip dalam rangka pemusnahan. Yuk lanjut Mas Yan. Oke, Bapak Ibu, arsip itu punya dua karakteristik. Yang pertama, jumlahnya ya, itu selalu bertambah. Selama organisasi itu masih menjalankan fungsinya, maka arsip itu akan bertambah terus, akan tercipta terus. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, arsip sebagai rekaman informasi, nilai kegunaan itu akan semakin lama semakin menurun. Jumlah selalu bertambah, nilai kegunaannya semakin menurun. Nah, jumlah arsip yang selalu bertambah ini, Bapak Ibu, akan menimbulkan masalah bagi lembaga yang bersangkutan, yaitu terkait dengan penyediaan sumber daya kearsipan, anggaran, kemudian peralatan, tempat, tenaga, dan lain-lain. Apalagi arsip itu semakin lama kegunaannya semakin menurun. Sehingga solusinya apa? Ya dilakukan penyusutan, pengurangan jumlah arsip. Gitu. Jadi pengurangan jumlah arsip. Arsip yang sudah jarang digunakan harus dikeluarkan ya, dari tempat semula. Arsip yang sudah tidak digunakan, yang sudah tidak memiliki nilai guna, dimusnahkan. Gitu. Sehingga organisasi tidak terbebani dengan sumber daya kearsipan yang tidak perlu. Gitu. Nah, penyusutan itu kegiatan mengurangi jumlah arsip ada 3 bentuk. Ya. Yang pertama itu pemindahan, ya. Yang kedua pemusnahan, yang ketiga penyerahan. Jadi cara menyusutkan arsip ya, itu bisa dilakukan dengan 3 itu. Memindahkan, memusnahkan, kemudian menyerahkan. Dan itu dasarnya JRA, jadwal retensi arsip. Gitu. Jadi jadwal retensi arsip itu suatu peraturan ya, suatu peraturan yang harus dimiliki oleh setiap lembaga. Saya ulangi, jadwal retensi arsip itu aturan
regulasi yang harus dimiliki oleh setiap organisasi, oleh setiap lembaga. Itu termasuk salah satu dari 4 pilar kearsipan. Tata naskah, klasifikasi arsip, kemudian sistem keamanan, ya, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Dan yang keempat adalah JR. Jadi regulasi yang wajib dimiliki oleh setiap lembaga. Mengapa setiap lembaga harus punya JRA? Karena kalau lembaga tidak memiliki peraturan yang namanya JRA, maka tidak akan dapat melakukan penyusutan secara kontinu, secara rutin. Gitu. Karena JRA itu sebagai dasar, sebagai pedoman bagi lembaga dalam melaksanakan penyusutan. Jadi JRA itu, jadwal retensi arsip, itu mengatur umur simpan arsip. Mengatur tentang umur simpan arsip. Suatu arsip itu harus disimpan berapa tahun aktifnya, berapa tahun inaktifnya. Setelah itu nasib akhirnya apa? Musnah apa permanen. Nah, itu dicantumkan dalam jadwal retensi arsip. Namun demikian, Bapak Ibu, JRA itu bukan alat, ya, bukan instrumen untuk mengeksekusi arsip. Saya ulangi, JRA itu bukan alat, ya, bukan instrumen untuk mengeksekusi suatu arsip itu boleh musnah apa tidak. Ya. JRA itu instrumen pedoman yang di dalamnya mengatur tentang umur simpan arsip. Tetapi kalau sudah menyangkut itu boleh musnah apa tidak, itu yang menentukan adalah tim penilai. Ya. Tim penilai. Gitu. Meskipun di JRA itu, di kolom keterangan ya biasanya dicantumkan musnah permanen. Tetapi tidak serta-merta jadwal retensi arsip itu bisa untuk dijadikan sebagai alat eksekusi. Oh, ini musnah, ini permanen, tidak bisa. Jadi arsip itu boleh dimusnahkan atau tidak, itu tetap berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim. Mengapa demikian? Karena arsip dinamis itu arsip yang nilai kegunaannya masih berubah-ubah. Masih berubah-ubah. Bisa jadi di JRA dinyatakan musnah. Tetapi kalau terjadi sesuatu terkait dengan arsip yang bersangkutan, ya, bisa jadi waktunya musnah belum boleh dimusnahkan. Atau di JRA dinyatakan musnah karena ada sesuatu gitu ya. Arsip itu bisa jadi permanen. Gitu. Tidak Bapak Ibu ya. Oleh karena itu penilaian sebelum kita melakukan pemusnahan arsip itu wajib dilakukan. Wajib dilakukan. Ini tidak bisa ditawar. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu akan melakukan pemusnahan arsip, meskipun di JRA dinyatakan musnah, itu tetap harus dilakukan penilaian. Oke. Maka hari ini Bapak Ibu kita akan diskusi. Ya, akan diskusi. Bagaimana kita menilai arsip. Strateginya seperti apa. Sehingga penilaian yang kita lakukan itu bisa akurat. Bisa akurat, bisa tepat. Jangan sampai kita salah menilai. Ya. Jangan sampai kita salah menilai. Ya. Salah menentukan eksekusi. Itu.
salah dalam menentukan vonis suatu arsip. Jangan sampai. Gitu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Mas Sihan, slide yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu, penilaian itu rohnya pemusnahan. Saya ulangi, penilaian arsip itu rohnya pemusnahan. Jadi intisari dari kegiatan pemusnahan itu ada di tahapan penilaian. Ya. Jadi intisari dari kegiatan pemusnahan itu ada di kegiatan penilaian, Bapak Ibu. Yaitu satu tindakan menganalisa arsip setelah habis masa simpannya. Jadi kegiatan menilai itu menganalisa ya, arsip setelah habis masa simpannya. Untuk memastikan apakah arsip tersebut boleh dimusnahkan apa tidak. Apakah arsip tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dimusnahkan atau belum? Jadi pertanyaannya dua loh Bapak Ibu ya. Setelah arsip itu habis masa simpannya dan di JRA itu dinyatakan musnah, maka tidak bisa dengan serta-merta arsip itu dimusnahkan. Harus dilakukan penilaian. Pertama, untuk memastikan arsip itu boleh dimusnahkan atau tidak sebenarnya. Yang kedua, arsip itu sudah waktunya untuk dimusnahkan atau belum. Ya. Atau dengan kata lain, sudah memenuhi persyaratan untuk dimusnahkan atau belum. Itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan penilaian arsip. Dari definisi ini, kan sudah kelihatan Bapak Ibu, bahwa menilai arsip itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena kita harus menentukan vonis. Ya. Arsip itu boleh musnah apa tidak. Sudah waktunya untuk dimusnahkan atau belum. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Nah, syarat arsip itu boleh dimusnahkan. Itu ada 6 Bapak Ibu. Ini harus diketahui ya, harus diketahui oleh tim penilai. Bahwa kita memusnahkan arsip itu apabila sudah memenuhi 6 persyaratan. Mungkin kalau Bapak Ibu membaca di undang-undang atau di peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012, persyaratannya hanya ada 4 ya Bapak Ibu ya. Tapi ini sengaja saya tambahkan berdasarkan pengalaman saya ya di dalam melakukan penilaian arsip selama ini. Kami melakukan penilaian arsip sejak tahun 90-an Bapak Ibu. Dan pengalaman saya ini juga saya tulis di buku saya, Pemusnahan Arsip tahun 2015. Ya. Yang pertama, arsip itu dinyatakan musnah dalam JRA. Arsip itu dinyatakan musnah dalam JRA. Itu pertama. Yang kedua, sudah habis masa simpannya. Misalnya kita menilai arsip tentang pelatihan, ya, tentang pelatihan kearsipan, misalnya, itu umurnya 5 tahun. Sekarang tahun 2025. Maka berkas itu
Ya. Arsip berkas tentang pelatihan kearsipan yang dilaksanakan tahun 2019, ya, 2019, sekarang 2025, berarti sudah genap 5 tahun. Artinya apa? Tahun ini waktunya untuk dilakukan penilaian. Arsip itu boleh musnah apa? Tidak. Itu. Ya. Sudah habis masa simpannya. Yang ketiga, sudah tidak memiliki nilai guna. Ya. Itu yang ketiga ya Bapak Ibu, itu ada salah nomor. Sudah tidak memiliki nilai guna. Nilai guna itu ada primer, ada sekunder. Ya. Atau gampangnya begini, arsip itu sudah tidak digunakan oleh pencipta, ya, oleh lembaga kita, dan sudah tidak ada gunanya, ya, bagi pihak lain. Ya. Jadi arsip yang kita miliki itu sama sekali sudah tidak memiliki kegunaan, baik bagi lembaga kita maupun bagi pihak lain. Yang keempat, tidak ada peraturan perundangan yang melarang. Ya, tidak ada peraturan perundangan yang melarang. Yang kelima, tidak berkaitan dengan proses penyelesaian perkara. Ya. Jadi arsip yang akan kita musnahkan itu harus kita pastikan bahwa arsip itu sudah tidak ada kaitannya dengan kasus. Ya. Sudah tidak ada kaitannya dengan kasus. Sudah tidak digunakan untuk penyelesaian suatu kasus. Gitu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ini juga tambahan kami, tidak berpotensi dibutuhkan kembali. Nah, ini subjektif Bapak Ibu. Nah, ini subjektif. Oleh karena itu, tim penilai itu memang harus apa? Memiliki wawasan ke depan. Harus memprediksikan apa yang akan terjadi ke depan. Itu. Biasanya suatu kegiatan, ketika kegiatan itu dilaksanakan penuh dengan dinamika, gitu ya, penuh dengan dinamika dalam tanda petik itu, atau kegiatan itu dibiayai dengan dana yang besar, itu, atau kegiatan itu menyangkut dengan kebutuhan hidup orang banyak, itu potensi besok dibutuhkan kembali, potensi dibutuhkan kembali. Nih, mudah-mudahan Bapak, Ibu dapat memahami apa yang saya maksud. Tidak berpotensi dibutuhkan kembali. Ini subjektif Bapak Ibu. Tapi bagaimanapun ini menjadi pertimbangan. Karena saya menulis ini dasarnya pengalaman Bapak Ibu. Misalnya, kalau tentang hibah itu potensi, ya, potensi dibutuhkan kembali tentang hibah, misalnya begitu ya. Apalagi tentang masalah pertanahan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi masalah-masalah yang seperti itu yang kita harus hati-hati ketika kita harus menentukan ini boleh musnah apa tidak. Oke. Yuk, slide berikutnya Mas Ihan. Nah, ini Bapak Ibu. Penting ini Bapak Ibu. Yuk. Penilaian pekerjaan yang sulit dan beresiko. Nah, ini Bapak Ibu. Penilaian pekerjaan yang sulit dan beresiko. Sudah sulit, masih beresiko. Halo Pak Rusdi. Gimana Pak? Semangat ya Pak ya? Ya, benar, Pak. Oke. Ini saya nggak nakut-nakuti loh Pak.
Jadi, jadi penilaian ini pekerjaan yang sulit dan beresiko. Penilaian arsip merupakan pekerjaan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Mengapa tidak mudah? Karena suatu arsip itu kan rekaman informasi. Dan informasi itu memiliki banyak kegunaan. Itu. Arsip itu rekaman informasi. Informasi itu sendiri memiliki banyak kegunaan. Nah, oleh karena itu, ketika kita menilai arsip, itu tidak cukup kita hanya memperhatikan atau mendasarkan pada peraturan yang ada, tetapi juga kearifan lokal, ya, pengalaman atau kebiasaan yang sering terjadi, juga dengan mempertimbangkan masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Jadi menilai arsip itu tidak cukup hanya hitam putih, Bapak Ibu, tetapi harus mempertimbangkan, ya, yang tersirat dari informasi itu apa. Jangan hanya yang tersurat saja. Jadi menilai arsip itu jangan hitam putih. Jangan hanya berdasarkan informasi yang kita baca saja. Tetapi kita juga harus memahami ada apa di balik informasi itu. Contoh begini Bapak Ibu. Di kami, ya, di kami itu ada kegiatan. Ya, jadi di kami di suatu daerah itu ada kegiatan. Namanya itu lomba gobak sodor, ya. Gobak sodor itu ya semacam permainan lah. Nah, kalau kita hanya membaca arsip itu, oh lomba gobak sodor, ya, semacam permainan, ya, gitu. Kita akan memusnahkan arsip itu karena hanya lomba, hanya lomba, seakan-akan nggak bernilai. Tetapi kalau kita membaca apa yang tersirat dari kegiatan itu, bisa jadi arsip itu statis, tidak boleh dimusnahkan. Mengapa? Karena di balik kegiatan itu, pemerintah ingin membangkitkan kembali rasa kegotong royongan, rasa kebersamaan antar warga masyarakat, antar warga negara yang sekarang mulai tergerus, mulai terkikis, ya, dengan budaya-budaya baru. Gitu. Semangat gotong royong, semangat untuk hidup rukun itu sudah mulai tergerus. Nah, pemerintah ingin membangkitkan itu. Ya. Maka diadakan lomba gobak sodor. Gitu. Nah, kalau kita sebagai tim ketika melakukan penilaian, tidak hanya yang tersurat, tetapi juga yang tersirat, maka kita akan dapat menyelamatkan arsip-arsip yang memang seharusnya diselamatkan. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, menilai arsip itu memang bukan pekerjaan yang mudah. Nah, penilaian arsip yang berkualitas, Bapak Ibu, ini diingat-ingat ya Bapak Ibu, ya, ini penting. Tidak memusnahkan arsip yang permanen dan tidak mempermanenkan arsip yang musnah. Oke. Saya ulangi Bapak Ibu, penilaian arsip yang berkualitas tidak memusnahkan arsip yang permanen atau yang statis dan tidak menstatiskan, tidak mempermanenkan arsip yang musnah.
Memusnahkan arsip yang permanen berarti menghilangkan bukti pertanggungjawaban dan bukti kesejarahan yang itu tidak akan tergantikan. Sebaliknya, mempermanenkan arsip yang semestinya musnah berarti sudah menciptakan pemborosan dan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan kearsipan. Oke, itu kata kuncinya di situ Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ada yang perlu dikomentari? Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Rusdi atau siapapun silakan. Ini dari chatroom Pak ada Pak Rusdi. Pak Rusdi. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Rusdi. Mungkin dari Pak Rusdi mau saya bacakan atau secara langsung Pak? Dibacakan nggak Pak? Oke, baik Pak. Sini saya bacakan terkait pertanyaannya ya Pak. Ini pada JRA pengadaan seperti kontrak masa simpan 5 tahun dan musnah. Seperti pada dinas PU cenderung takut pemusnahan. Katanya takut nantinya jika diminta APH. Jadi disimpan selamanya. Apakah kontrak itu kita nilai berdasarkan nilai guna sekunder Perka Andri 19 tahun 2019. Jadi proyek besar yang 700 juta ke atas jadi permanen saja atau di bawah 700 juta dimusnahkan saja jika sudah penuhi 5 syarat layak musnah tadi. Mohon pencerahannya. Oke, menarik. Menarik ini. Pak Rusdi? Siapa? Oke. Pak Rusdi di LKD Sumsel ya? Ya, sama-sama Pak. Kami ini kan sering pembinaan ke dinas, terutama kemarin ke PU Pak. Jadi kontrak-kontrak itu masih takut semua Pak untuk penyusutan. Jadi gudang itu penuh. Saya kadang-kadang berpikir seperti ini juga Pak. Kalau kamu berpikir seperti itu, LSM yang mau protes kita, mereka suruh gotong royong buat gudang arsip lagi. Nanti kan nggak tertampung. Kira-kira seperti itu. Jadi cenderung takut mereka ini Pak. Mohon informasinya Pak. Oke, baik. Itu tadi kata kunci pertama ya Bapak ya. Ya, ya. Jadi penilaian arsip yang berkualitas tidak memusnahkan arsip yang permanen dan tidak mempermanenkan arsip yang musnah. Oke. Diingat-ingat ya Pak Rusdi ya. Ya, siapa? Oke. Sekarang yang kedua Pak Rusdi, yang kedua. Jangan terlalu takut memusnahkan. Karena kalau terlalu takut, sampai kapanpun kita tidak akan pernah memusnahkan. Tetapi sebaliknya, jangan terlalu berani memusnahkan. Karena kalau terlalu berani memusnahkan, maka kan banyak dokumen-dokumen yang hilang, yang termusnahkan. Jadi terlalu takut tidak baik, terlalu berani juga tidak baik. Solusinya apa? Di penilaian. Maka penilaian itu harus dilakukan oleh tim. Itu, solusinya itu. Jangan terlalu takut memusnahkan, tetapi juga jangan terlalu berani memusnahkan. Karena semuanya berisiko. Terlalu takut, jangan-jangan besok dicari ya. Jangan-jangan besok dibutuhkan ya. Kalau kita selalu berpikiran jangan-jangan, maka nggak akan pernah memusnahkan sampai kapanpun. Itu namanya terlalu takut. Tapi kalau kita terlalu berani, maka akan banyak dokumen-dokumen penting yang hilang. Gitu. Oke, itu ya Pak Rusdi ya. Dapat diterima Pak Rusdi? Saya contohkan juga Pak Rusdi. Kan
ada arsiparis salah satu dinas, jadi hampir pensiun Pak. Jadi dia main aman aja, belum berani menilai. Nanti kalau sudah pensiun, generasi berikut yang menilai SPG, SPG. Jadi dia main aman deh Pak. Oke. Aduh, jadi sampai seperti itu kondisi Pak. Ini nampaknya kita harus ketemu empat mata Pak Rusdi kapan-kapan. Iya, iya benar Pak. Kita harus ketemu ini, harus diskusi benar ini Pak Rusdi. Oke. Jadi begini, Bapak Ibu, tadi disampaikan pengadaan terkait dengan dokumen pengadaan di JRA di tempatnya Pak Rusdi dicantumkan angka 5 tahun musnah. Betul ya Pak ya? Di era Oke. pengadaan itu. Pengadaan 5 tahun musnah. Artinya apa? Ketika kita akan memusnahkan arsip itu, berarti pengadaan tahun 2019 dimusnahkan sekarang. Karena 20, 21, 22, 23, 24, genap 5 tahun. Jadi pengadaan, dokumen pengadaan, arsip pengadaan yang tercipta tahun 2019 ya, dimusnahkan tahun ini berarti. Karena sudah genap 5 tahun. Maka tahun ini mestinya Pak Rusdi melakukan penilaian sebelum dokumen itu dimusnahkan. Oke. Agar penilaiannya akurat, tepat, tidak salah dalam menentukan vonis, strateginya ini Bapak Ibu. Satu, bentuk panitia penilai arsip. Itu strategi pertama. Dengan catatan, nah ini dengan catatan. Susunan personil sesuai dengan ketentuan. Di PP 28 2012, ketuanya itu pimpinan unit kearsipan. Berarti sekretaris dinas. Seandainya kita bicara dinas. Yang kedua, pimpinan unit pengolah. Berarti kepala bidang, eselon 3. Yang ketiga, arsiparis. Itu ketentuannya. Dan itu sekurang-kurangnya. Artinya paling sedikit. Saya ulangi, kalau berbicara aturan, berbicara ketentuan, tim penilai itu, satu, ketuanya pimpinan unit kearsipan, berarti sekretaris, merangkap anggota. Kemudian anggotanya adalah pimpinan unit pengolah, kepala bidang yang arsipnya akan dimusnahkan. Yang ketiga, arsiparis. Itu minimal. Dan itu belum cukup Bapak Ibu. Karena apa? Kalau penilaian arsip itu hanya melibatkan pimpinan unit kearsipan, pimpinan unit pengolah, arsiparis itu sangat belum cukup. Maka yang kami lakukan itu harus ditambah. Siapa? Eselon 4, para pelaksana kegiatan. Karena apa? Para pelaksana kegiatan itu yang tahu persis, yang tahu persis tentang seluk-beluk kegiatan itu dilaksanakan. Aturan-aturannya apa terkait dengan kegiatan tersebut. Itu yang tahu adalah pelaksana. Kalau sekarang ya ketua tim sekarang. Karena sekarang sudah tidak ada selam 4. Ya di bidang kan langsung kepala bidang kemudian ketua tim. Maka libatkan mereka. Gitu. Jadi tim penilai itu semakin banyak semakin baik. Karena akan banyak
apa sumbang saran, akan banyak pemikiran, akan banyak pertimbangan-pertimbangan yang masuk. Apalagi terkait dengan pengadaan. Arsip yang menyangkut tentang aset itu tidak boleh musnah selama asetnya masih ada. Gitu. Termasuk tentang pengadaan. Baik itu barang berwujud maupun tidak berwujud. Maka ketika kita akan memusnahkan dokumen tentang aset, tentang pengadaan barang, harus melibatkan pengelola barang, pengurus barang. Karena beliau yang lebih tahu aset itu masih ada apa tidak, barang itu masih ada apa tidak. Jadi dalam kita membentuk tim penilai Bapak Ibu, ini sebaiknya harus melibatkan para karyawan, para pegawai yang menurut kita tahu tentang seluk-beluk arsip yang akan kita musnahkan. Maka di sini kami sampaikan dibentuk tim sesuai dengan ketentuan dan yang berkemampuan. Artinya apa? Tim itu betul-betul apa? Orang-orang pilihan, ya. Orang-orang pilihan yang betul-betul memahami tentang seluk-beluk kegiatan yang dilakukan. Kemudian juga tahu tentang, paham tentang kearsipan. Itu strategi yang pertama itu. Yang kedua, daftar arsip itu harus lengkap dan jelas. Yaitu yang mencerminkan fisik dan isi informasi arsip yang sesungguhnya. Karena begini Bapak Ibu, kita menilai arsip itu kan melalui daftar. Ketika daftarnya tidak berkualitas, maka nanti akan menghasilkan hasil penilaian yang juga nggak berkualitas. Dan itu akan mempersulit tim penilai. Gitu. Itu strategi yang kedua. Yang pertama dibentuk tim, yang kedua daftarnya harus berkualitas. Artinya apa? Harus lengkap dan jelas. Betul-betul mencerminkan isi informasi arsip dan kondisi fisik arsip itu penting. Karena itu juga menjadi materi di dalam kita melakukan penilaian. Strategi yang ketiga, lakukan uji petik. Uji petik itu melihat fisik arsip. Ketika kita melakukan penilaian melalui daftar arsip, ada keraguan-raguan. Ya. Jadi ketika kita menilai arsip melalui daftar arsip ada keraguan-raguan, informasinya tidak lengkap, kemudian terkait dengan kondisi fisiknya juga tidak ada kejelasan, maka kita harus uji petik. Artinya apa? Melihat langsung ke fisiknya. Itu strategi yang ketiga. Nah, dari ketiga strategi ini Bapak Ibu, ini yang akan meningkatkan kualitas kita di dalam melakukan penilaian. Jadi terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Rusdi, duduk bersama Bapak. Ya, duduk bersama. Ketika nanti kita sudah duduk bersama, di situ akan ada diskusi, ya, akan ada diskusi sesama anggota tim. Ini jiatnya 5 tahun. Berarti kalau 5 tahun, dokumen pengadaan tahun 2019, tahun ini sudah waktunya untuk dimusnahkan. Sebelum dimusnahkan harus dinilai terlebih dahulu, dibuat tim. Nah, tim silakan untuk diskusi. Untuk bertarung di situ dalam tanda petik. Untuk adu argumentasi, untuk berdebat silakan. Memang tim itu disusun untuk berdebat. Berdebat dalam artian apa? Untuk menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak.
Makanya tim itu ada dari unit kearsipan, ada dari unit pengolah, ada dari arsiparis. Sehingga perpaduan dari berbagai latar belakang ilmu ini yang akan menghasilkan keakuratan dalam menentukan vonis suatu arsip. Itu. Dari kacamata kegiatan, oh boleh musnah karena sudah tidak digunakan. Tapi dari kacamata kearsipan itu tidak boleh musnah karena mengandung nilai guna kesejarahan dan sebagainya. Itu. Ya, Bapak, Pak Rusti ya. Yang jelas arsip yang terkait dengan pengadaan, dengan aset, ya itu harus tetap ada selama barangnya masih ada. Dan itu masuk kategori arsip vital. Masalahnya seperti itu, Pak. Jadi yang seperti di dinas PU ini, kawan tadi mengatakan bahwa oh, umpamanya proyek jembatan ini kan jadi aset katanya Pak. Walaupun di pengadaannya musnah, tapi karena jadi aset sehingga apakah itu jadi permanen jadi Pak ya? Dikarenakan mungkin jembatannya masih ada atau seperti kata Pak Rusidi, kalau kontrak pemeliharaan belum dilampaui kan, ya seperti itu Pak. Oke. Oke, tapi intinya itu ya Pak ya, intinya itu unit pengolah lebih tahu Bapak. Jadi tim yang dari unit pengolah itu lebih lebih tahu terkait dengan arsip itu masih digunakan apa tidak itu. Gitu ya Pak Rusdi ya. Yang penting silakan duduk bersama kita sebagai arsiparis gitu ya. Kita dari kacamata kearsipan itu mengandung nilai guna kesejarahan apa tidak. Kalau berbicara itu masih digunakan apa tidak, itu porsinya unit pengolah. Oke. Oke, sementara itu ya Pak Rusdi ya. Ini apa namanya suara Bapak agak pecah-pecah ya Mas. Oh ya, Saya terima sulit kasih. menangkap. Nah, Saya sulit oke, menangkap. Suaranya Pak Rusdi agak pecah-pecah. sinyal, sinyal. Bergema gitu. Oke, lanjut apa pertanyaan lagi Mas Ian? Lanjut dulu ya. Dilanjut dulu Pak. Boleh dilanjut. Lanjut ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Tiga strategi ini ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Mas Ian. Slide yang keempat. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, tim yang kami sampaikan tadi sekurang-kurangnya itu, maka ditambah akan lebih bagus karena bahasanya sekurang-kurangnya. Yuk lanjut. Nah, ini tugas tim Bapak Ibu. Menentukan atau memvonis arsip boleh musnah atau tidak. Dan sudah waktunya dimusnahkan atau belum. Dan itu diwujudkan dalam bentuk notulen, surat pertimbangan, daftar arsip hasil penilaian. Jadi hasil karya tim penilai itu. Notulen, surat pertimbangan, dan daftar arsip hasil penilaian. Atau dalam bentuk laporan, itu monggo saja. Oke, lanjut Mas. Oke, nah ini makanya Bapak Ibu, nih tim itu harus memahami tugas dan fungsi unit kerjanya. Jadi misalnya kita memasukkan pimpinan unit pengolah menjadi anggota tim. Itu asumsinya adalah sebagai pimpinan unit pengolah itu memahami tugas dan fungsi unit pengolah itu apa saja. Dengan memahami tugas dan fungsi, maka akan memahami kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Termasuk aturan-aturannya. Gitu. Kemudian memahami kegunaan arsip itu bagi unit pengolah itu apa. Oke.
memahami regulasi yang terkait dengan kearsipan. Nah, ini porsinya tim yang dari UK, unit kearsipan. Dan ini porsinya arsiparis. Nah, mengapa tim itu ada dari unsur unit pengolah, ada dari unsur UK, kemudian ada dari arsiparis? Ini terkait dengan nilai guna arsip itu sendiri. Bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dari aturan-aturan yang mengatur kegiatan itu. Bukan aturan kearsipan loh ya, tapi aturan-aturan yang mengatur kegiatannya. Gitu. Misalnya, kegiatan tentang pembangunan jalan. Itu pasti ada ketentuan tentang pembangunan jalan. Misalnya, sejak dibangunnya jalan, sampai 15 tahun ke depan, kalau jalan itu ada kerusakan, maka itu yang bertanggung jawab adalah pihak ketiga. Misalnya begitu. Itu kan aturan yang mengatur kegiatan. Kemudian tahapan pembangunan jalan itu pertama, nih, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu kan aturan-aturan teknis yang mengatur tentang pembangunan jalan. Itu yang tahu unit pengolah. Karena bagaimanapun itu akan menjadi pertimbangan ketika kita harus menentukan vonis arsip itu boleh musnah apa tidak. Yang berikutnya, tim itu harus memiliki wawasan yang luas. Syukur-syukur bisa memprediksi apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan dan seterusnya. Jadi memiliki wawasan yang luas, berpikiran panjang, berpikiran jauh ke depan. Kemudian jujur dan objektif dan lain-lain. Ya, jadi beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh tim penilai. Makanya Bapak Ibu, meskipun di ketentuan itu ada persyaratan, ya, pimpinan UK, pimpinan UP, itu memang lebih amannya kalau ditambah oleh personil-personil yang tahu betul, baik itu tentang kegiatan maupun tentang kearsipan. Oke, lanjut Mas. Nah, maka di sini Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan, ya, ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita di dalam kita menentukan vonis suatu arsip. Jadi begini, apakah arsip itu terkait dengan tugas dan fungsi organisasi? Kalau arsip itu tidak ada kaitannya dengan fungsi organisasi, maka nilainya rendah. Boleh musnah, misalnya begitu. Pertanyaan yang kedua, kalau itu terkait, ya, dengan fungsi organisasi, kegiatannya sudah selesai apa belum? Sudah dipertanggungjawabkan apa belum? Ini pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, kalau itu sudah dipertanggungjawabkan, apakah dokumen atau arsip itu masih dibutuhkan untuk jangka pendek, menengah, jangka panjang? Yang keempat, apakah arsip tersebut terkait dengan isu terkini? Ya. Apakah arsip itu terkait dengan isu terkini? Nah, kalau ada kaitannya dengan isu terkini gitu ya, ya hati-hati. Jangan buru-buru dimusnahkan. Apakah arsip itu termasuk jenis arsip yang sering dicari? Misalnya masalah tanah, masalah hibah, aset pengadaan. Harus hati-hati. Apakah arsip yang bersangkutan ada atau memiliki keistimewaan? Nih, memiliki keistimewaan. Oke, seberapa besar potensi arsip itu dibutuhkan kembali? Nih. Apakah ada aturan lain atau yang
aturan yang terbaru yang terkait dengan kegiatan maupun arsip yang bersangkutan. Apa akibatnya kalau arsip itu nanti dimusnahkan? Merugikan pemerintah apa tidak? Dan seterusnya. Nah, ini beberapa pertanyaan ya, yang Pintu. bisa kita ajukan kepada arsip yang akan kita musnahkan. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai jembatan kita agar kita dapat menentukan vonis seakurat-akuratnya, gitu, setepat-tepatnya, sehingga menghasilkan penilaian yang berkualitas. Lanjut, Mas. Oke, oleh karena itu, seperti yang kami sampaikan tadi, anggota tim itu harus memahami tugas dan fungsi dan seterusnya. Lanjut. Oke, kalau lagi Mas turun, turun. Berikutnya Mas, ini diulangi lagi berarti. Oke, ini contoh daftar hasil penilaian seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penilaian itu harus ada keterangan mengapa itu dinyatakan musnah. Ya. Harus ada alasannya. Itu. Seperti ini Bapak Ibu, contoh ya. Yuk lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, produk akhir dari penilaian. Arsip yang dimusnahkan itu harus benar-benar arsip yang sudah memenuhi syarat. Arsip yang disimpan di lembaga hanya arsip yang masih bernilai guna. Jangan sampai lembaga ya, itu menyimpan arsip yang tidak memiliki nilai kegunaan. Karena akan menciptakan pemborosan. Dan yang ketiga, terselamatkannya arsip statis atau arsip permanen. Itu produk akhir dari penilaian. Gitu. Pak Rosidi, bagaimana kalau tim ternyata kesulitan dalam diskusi tetap tidak ada keputusan? Ya, tidak ada keputusan untuk menentukan vonis arsip itu boleh musnah apa tidak. Misalnya begitu. Ya dikonsultasikan saja Bapak Ibu. Kalau penilaian itu di tingkat dinas, nanti kan masih minta persetujuan di lembaga kearsipan. Konsultasikan. Sering itu nih. Bapak seringnya loh. Kalau ada gawe pasti. Oke, lanjut Mas. Baik Bapak Ibu, itu yang terakhir tadi hasil dari kegiatan penilaian. Produk dari tim penilai. Oke. Oke, menarik ya Bapak Ibu ya. Ini materinya agak serem hari ini. Tapi ini sangat penting, harus dipahami ya. Karena kita punya kewajiban untuk melakukan penilaian. Pekerjaan yang berat dan sangat beresiko. Oke. Gitu Mas Ian. Seandainya masih ada pertanyaan, masih ada waktu ya Mas Ian ya. Baik, Pak. Ini masih ada beberapa waktu. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau dari Roger terlebih dahulu. Di sini ada satu pertanyaan nih, Pak. Dari Ibu Hartati dari Cilegon. Oke. Ini pertanyaannya bagaimana nasib arsip eh, sepakat. Bagaimana nasib akhir arsip perencanaan pengadaan belanja modal, belanja pemeliharaan dan lain-lain, tapi hanya sebatas tahap awal seperti permohonan lelang, undangan kualifikasi, penunjukan peserta lelang dan lain-lain, sampai dengan penunjukan pemenang lelang, semua dokumen asli dan nilai fantastis, sedangkan belanja ada di OPD masing-masing. Informasi retensi di JRA kami musnah. Sebagai catatan arsip yang saya tanyakan adalah arsip yang tercipta di bagian barang jasa Seda. Terima kasih. Panjang sekali ya pertanyaannya ya. Sangat panjang. Sangat panjang.
Ini apa anu aja yang bersangkutan coba bisa diringkas nggak? Ada nggak ini Mbak Tati Baik, mana Mbak Tati? Bu Ibu Tati, Bu Tati Tati dari mana? dari Cilegon, Pak. Oke. Betul. Ibu Tati ada. Ya, siap Bapak. Siap Bapak. Ya, langsung aja coba Bu. Silakan Bu. Diperpendek bisa Ya, nggak Bu? jadi intinya begini Bapak. Intinya begini. Barang dan jasa itu, arsip yang tercipta utamanya adalah tentang perencanaan pengadaan, tapi hanya sebatas awal. Hanya semisal misalnya permohonan lelang, kemudian undangan kualifikasi, kemudian juga ada penunjukan peserta lelang sampai pada akhirnya penunjukan pemenang lelang dan semua dokumen asli. Di JRA Oh, kami itu adalah musnah, Mbak Bapak. Tuti, Mbak Tuti, Ya, boleh saya ya, potong siapa? ya, biar saya nggak bingung ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, baik. Itu penunjukan awal ya, itu berarti baru penawaran ya. Ya, tapi Itu nanti itu di itu belum akhirnya ada pemenangan. nanti ada penunjuk lelangnya, Pak. Ada penunjukan lelang di akhirnya, Pak. Nanti Penunjukan lelang muncul ya. pemenang lelangnya nanti muncul. Pemenang lelangnya ada. Oke, terus terus. Nah, intinya begitu Pak, di JRA kami itu adalah musnah. Dan untuk belanja itu ada di masing-masing OPD ya Pak ya. Kalau dulu mah ULP gitu loh Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini gimana nih? Karena di JRA kami musnah, kami sebenarnya kami harus bersikap bagaimana? Kalau menurut saya ya judulnya aja dokumen perencanaan, berarti kan itu permanen gitu. Kalau menurut saya, tapi kemarin ada sedikit perdebatan dengan tim penilai. Oke, yang pemeliharaan aja yang kita musnahkan. Padahal yang pemeliharaan itu juga nilainya fantastis, Pak. Kadang tuh sampai ada yang 700 juta, 800 juta, 600 juta gitu, Pak. Mohon sarannya, harusnya seperti apa ini gitu untuk nasib akhirnya. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Bu. Wah, ini luar biasa. Hari ini betul-betul membuat saya berkeringat ini. Menarik, menarik, menarik. Oke, oke. Gini, Bapak Ibu, memang tidak mudah kita menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak. Tidak mudah. Makanya itu harus dilakukan oleh tim. Oke, itu ya pertama itu. Yang kedua, sesulit apapun ya harus tetap dilakukan. Sesulit apapun tetap harus dilakukan. Yang ketiga, arsip itu sangat terkait dengan fungsi. Arsip itu sangat terkait dengan fungsi organisasi. Sehingga arsip yang sama berada di organisasi yang berbeda, nasib akhirnya bisa berbeda. Saya ulangi, arsip itu sangat terkait dengan fungsi organisasi. Arsip yang sama berada di organisasi yang berbeda, nasib akhirnya bisa berbeda. Bisa jadi di organisasi yang ini tidak boleh musnah, bisa jadi di organisasi ini yang ini boleh musnah. Bisa jadi arsip itu di organisasi ini sudah dimusnahkan, sudah boleh dimusnahkan, bisa jadi arsip yang di organisasi ini belum boleh dimusnahkan. Karena sekali lagi arsip itu terkait dengan fungsi organisasi. Yang berikutnya, hasil penilaian itu hasil dari diskusi tim. Hasil dari diskusi tim. Artinya apa? Tim itu dari UK ada, dari UP ada dari unsur arsiparis dan seterusnya.
mereka diskusi untuk menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak dari berbagai sudut pandang, dari berbagai aturan. Sehingga bisa jadi penilaian arsip itu antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain itu bisa berbeda. Oke. Tapi kuncinya begini Bapak Ibu, kuncinya begini. Yang lebih tahu terkait dengan arsip yang bersangkutan itu unit pengolah, pemilik arsip. Bahkan ketika pemilik arsip unit pengolah itu menyatakan bahwa meskipun sudah habis masa simpannya, tetapi menurut unit pengolah itu masih digunakan, maka kita tidak boleh melarang mereka untuk tetap menggunakan arsip itu. Tetap harus mengelola arsip itu. Karena sekali lagi, yang lebih paham, yang lebih tahu itu unit pengolah. Gitu. Karena unit pengolah itu yang melaksanakan kegiatan. Sehingga dia lebih paham, dia lebih tahu. Gitu. Adapun tim yang berasal dari unit kearsipan, ini tinjauannya adalah dari sudut pandang kearsipannya, bukan sudut pandang kegiatannya. Gitu. Makanya ini harus dipertemukan. Ya, harus dipertemukan. Maka ketika kita membahas arsip itu boleh musnah apa tidak, biasa terjadi perdebatan. Dan itu yang selama ini kami lakukan. Tawar-menawar, perdebatan, diskusi. Itu harus ketika kita menentukan itu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Tatik dari Cilegon ya Mbak ya, Bu ya. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Itu tentang pengadaan ya. Perencanaan pengadaan. Rencana pengadaan ya. Iya, iya, Bapak. Rencana pengadaan. Oke. Arsip itu berada di mana, Bu? Saat ini sudah kami pindahkan ke Tidak, proses awal. Yang proses arsip itu yang punya kegiatan siapa? yang punya kegiatan unit pengolahnya adalah bagian barang dan jasa Setda Kota Cilegon, Bapak. Apa, Bu? Yang unit pengolahnya adalah bagian barang dan jasa, Bapak. Oke. Setda. Baik. Di Setda itu ada bagian. Berarti Setda Kabupaten Kota ya ini ya? Iya, Bapak. Karena namanya bagian ya. Ya, siap, Bapak. Oke. Berarti yang punya kegiatan ya itu bagian ya. Bagian apa namanya tadi? Barang dan jasa, Bapak. Oke. Tetap ya. Bagian barang dan jasa. Oke. Sesuai dengan fungsinya, bidang itu melayani pengadaan barang dan jasa. Betul begitu? Iya, Bapak. Jadi semua pengadaan barang dan jasa Oke. itu semuanya lewat situ, Pak. Dulu namanya ULP, Bapak. Oke, tahap awal. Oke. Nah, ini apa namanya? Indahnya kita melakukan penilaian arsip harus begini. Ya. Sehingga ketika saya ditanya, Pak, ini boleh musnah apa tidak? Saya nggak bisa langsung jawab. Tanpa saya mengetahui prosesnya. Itu fungsinya ada di mana dan sebagainya. Oke, ini kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Cara kita menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak. Yuk pelan-pelan. Bu Tati. Itu Ya, bagian barang dan jasa. Fungsinya adalah melayani pengadaan. Betul begitu ya? siap. Benar, Oke, Bapak. melayani pengadaan. Oke. Kemudian apa tadi? Ada pihak apa? Halo? Halo Mbak Tati, Bu Tati. Ya, siap. Ya, siap, Bapak. Siap, siap. Halo, halo. Oke. Halo, Pak.
bagian bagian pengadaan barang dan jasa. Iya, benar Bapak. Mm-mm. Terus gimana? Kelanjutannya gimana? Ya, jadi intinya gitu Pak. Kemarin kita sudah kumpul ya. Jadi untuk unit pengolah itu sebenarnya sudah wanti-wanti ke kita bahwa penunjukan lelang itu Pak, yang paling penting jangan sampai musnah. Itu walaupun itu belanja modal ataupun pemeliharaan, tolong untuk pemenang lelang itu jangan sampai musnah karena itu penting. Sedangkan pemenang lelang dan dokumen pendukungnya itu jadi satu, udah satu ngeberkas rapi. Nah, yang pengen saya tanyakan, ini gimana nih? Ada dualisme nih, yang satu pengennya permanen, yang satu pengennya musnah, tapi di pemeliharaannya saja. Padahal itu sama-sama nilainya fantastis dan itu ada pemenang lelangnya gitu loh. Intinya itu saja. Hmm. Oke, jadi ada dua pendapat, yang satu musnah, yang satu permanen ya. Oke, Bapak siap. Hmm. Tapi unit pengolahannya sudah wanti-wanti. Yang namanya pemenang lelang itu jangan sampai hilang. Karena memang jalannya dari situ. Gitu. Gitu, Bapak. Padahal udah satu kesatuan, berkas rapi, Bapak. Mulai dari undangan permohonan, itu komplit gitu, Pak. Oke, Mas Sehan, apa? Ini agak putih-putih suaranya Mbak. Bu Tati agak putih-putih sih. Bisa enggak? Intinya apa? Saya ini suaranya menggemai. Intinya apa intinya? Ini menarik, menarik, menarik. Tapi intinya apa intinya? Oke, baik. Bentar ya, Pak. Mm-mm. Halo? Halo, Mas? Pak Rus? Ya, Oke. terus. Menarik, Bu, terus. Terkait tadi Bu bisa dijelaskan sedikit lagi terkait dengan yang tadi dibahas, Bu? Sedikit. Mm-mm. Ya. Iya. Baik, jadi intinya kan saat ini kami lagi menangani nih unit kearsipan Setda lagi menangani arsip miliknya barang dan jasa berupa perencanaan pengadaan. Isinya apa? Isinya adalah permohonan lelang dan lain-lain sampai penunjukan pemenang lelang. Nah, dari kami tim penilai kemarin sudah ketemu bahwa tim penilai pesan yang namanya pemenang lelang itu jangan sampai hilang atau musnah karena jalannya semuanya dari situ. Akan tetapi waktu rapat itu ada dualisme, yang satu pengennya musnah, yang satu pengennya permanen. Kenapa permanen? Karena itu dokumen perencanaan terkait lagi dengan pemenang lelang. Yang satu musnah karena itu hanya sebatas perencanaan dan pengadaannya ada di OPD masing-masing. Sebenarnya cuma kayak gitu sih permasalahannya. Begitu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Mbak. Jadi apa? Saya tidak berani untuk mengeluarkan fatwa ya. Mengeluarkan fatwa. Oh itu permanen. Oh itu musnah. Tidak berani. Karena itu nanti kalau terus dijadikan dasar kan bisa repot. Karena untuk menentukan itu, saya harus mendalami betul proses dokumen itu tercipta. Ya, saya harus mendalami betul fungsinya bagian apa, kemudian fungsinya perangkat daerah itu apa, itu. Itu kasusnya kan sama dengan yang pernah saya sampaikan tentang SPJ. Antara di inspektorat berbeda dengan yang ada di perangkat daerah, berbeda dengan yang di dinas keuangan. Itu. Padahal barangnya sama, sama persis itu loh. Tetapi itu berada di tiga perangkat daerah, nasib akhirnya berbeda. Nah, untuk bisa menentukan, oh kalau yang di inspektorat cukup 3 tahun musnah, yang di perangkat daerah pengirim itu ya, sesuai dengan fungsinya, sana harus 8 tahun, kemudian yang di dinas keuangan cukup 2 tahun. Untuk bisa menentukan itu, kita harus memahami betul
apa fungsi masing-masing lembaga itu. Nah, terkait dengan pengadaan yang Ibu sampaikan tadi, fungsi bagian bagian pengadaan barang dan jasa itu seperti apa? Kemudian di perangkat daerah yang terkait dengan pengadaan fungsinya seperti apa? Nah, itu kami harus kami dalami dulu sehingga saya tidak salah dalam memberikan solusi. Oh, kalau seperti itu musnah. Kalau seperti itu permanen. Kami harus mendalami dulu, Bu, kalau seperti itu kasusnya. Sehingga saya tidak bisa serta-merta untuk memberikan jawaban di sini. Oh, kalau seperti itu berarti musnah. Itu berarti permanen, nggak bisa. Kami harus mendalami dulu fungsi. Ya, itu ya, Bu, ya. Siap, Bapak. Bisa Nanti diterima Japri aja. ya. Ya, nanti Japri aja kelanjutannya, Bapak. Oke, silakan nanti kita diskusi ya, Bu, ya. Jadi Siap, karena siap. begini, karena memang tidak mudah untuk menentukan itu. Baik, Bapak. Itu kasusnya sama. Ketika beberapa waktu yang lalu kami ditanya oleh Polda, ya, oleh Polda. Begini kasusnya. Ketika ada kejahatan, ya, ada pembunuhan, maka ditemukan pisau. Di pisau itu ada darah. Nah, kemudian bukti itu dibawa di bagian atau bidang forensik untuk diteliti. Ini darahnya penjahat atau bukan? Kemudian yang membekas di pisau ini tangannya penjahat apa bukan? Setelah itu diteliti di bidang forensik ditemukan, oh ini ternyata darahnya penjahat. Ini bekas telapak tangannya penjahat dan sebagainya. Nah, kemudian itu nanti bukti itu menjadi bahan untuk pengambilan keputusan di pengadilan. Dokumen hasil forensik itu musnah apa tidak? Itu pertanyaannya. Ketika saya ditanya seperti itu lewat telepon, saya nggak bisa jawab. Kemudian beliau ke kantor dan kita diskusi. Gitu. Baru kami bisa memberikan solusi. Kalau begitu ini musnah. Setelah ada keputusan pengadilan tetap. Gitu. Karena saya sudah diberikan penjelasan ya, terkait kasus itu. Kemudian kegunaan dokumen itu. Maka kami langsung bisa memberikan jawaban, itu musnah. Perkara besok setelah penjahat itu keluar dari penjara, kemudian melakukan pembunuhan lagi, itu sudah lain soal. Nah, itu ya, ini kasus-kasus yang mirip seperti ini, Bapak Ibu, yang intinya apa? Kita tidak bisa serta-merta mengatakan, oh itu musnah, itu permanen nggak bisa. Tanpa mempelajari terlebih dahulu terkait dengan pencipta arsip, fungsi pencipta arsip. Kemudian terkait dengan perangkat daerah yang lain, lembaga-lembaga yang lain yang saling berhubungan. Nah, itu sulit. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekali lagi, penilaian arsip memang pekerjaan yang tidak mudah dan memang penuh resiko. Maka kita harus ekstra hati-hati di dalam melakukan penilaian. Meskipun demikian, kita jangan takut untuk melakukan pekerjaan itu karena suka tidak suka, mau tidak mau itu harus kami lakukan. Itu harus kita lakukan. Itu ya Mbak, Bu, Ibu dari Cilegon, terima kasih sekali. Dan Bapak Ibu yang lain juga terima kasih sekali. Nanti kita bisa komunikasi, ya, bisa komunikasi untuk memperdalam lagi, ya, bisa lewat apa namanya PT JAS selaku penyelenggara ini atau bisa langsung japri ke saya agar apa yang menjadi masalah kita segera ada solusi. Gitu Mas Sehan? Baik, Masih ada pertanyaan lagi? di sini dari kolom chat
sudah tidak ada. Baik, oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.40. Oke. Saya rasa untuk pertanyaan dicukupkan sampai di sini dengan waktu sudah menunjukkan pukul 10.41 sekarang. Baik, terima kasih Pak Rusidi dan Oke. terima kasih kepada Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya terkait dengan bagaimana strategi penilaian aktif sendiri. Nah, sebelum saya mengakhiri sesi pada webinar pada pagi hingga siang ini, eh, dimohon untuk Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk kita dokumentasikan seperti itu. Baik, kami tunggu Jakarta. untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan kamera. Baik, dari yang lain mungkin dari Pak Rusdi, Ibu Sri. Oke, baik. Mungkin saya mulai untuk sesi dokumentasinya. Saya hitung dari 3, 2, 1. Baik. Selanjutnya boleh Bapak Ibu salam hasilnya. Nanti siapa ya? 3, 2, 1. Baik. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada sesi webinar JAS yang tentunya nanti akan ada beberapa webinar selanjutnya yang akan kami adakan. Tentunya Bapak Ibu bisa bergabung di webinar kami juga. Kami akan mengadakan beberapa bimbingan teknis yang mana bimbingan teknis ini akan kami laksanakan secara offline di Yogyakarta. Itu nanti akan kami kirimkan beberapa informasi-informasi terkait dengan pelaksanaannya seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk informasi selanjutnya yaitu mengenai sertifikat akan kami kirim selamanya H+3 setelah acara webinar ini berlangsung. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum menerima sertifikat di H+3 dimohon untuk dapat mengkonfirmasi kepada kami melalui admin PT Jogja Academic School. Tentu terima kasih Pak Rusdi sekali lagi atas kesempatannya, atas informasi, atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pada pagi hingga siang hari ini. Saya sekalian mengatakan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusdi juga MC-nya. Dimulai dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas. Dengan beragam program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pengembangan dunia kerja, kami hadir untuk mendukung meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai bidang. PT Jogja Academic School memberikan lebih dari sekedar pengetahuan. Setiap
setiap sesi meninggalkan jejak keterampilan baru. Kami hadir membawa perubahan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan berkualitas dengan pengajar berpengalaman, metode pembelajaran yang interaktif, serta materi sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan praktik di lapangan. PT Jogja Academic School, mitra terbaik Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan profesional. Kami percaya bahwa setiap langkah menuju kemajuan dimulai dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas. Dengan beragam program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pengembangan dunia kerja, kami hadir untuk mendukung meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai bidang. PT Jogja Academic School memberikan lebih dari sekedar pengetahuan. Setiap sesi meninggalkan jejak keterampilan baru. Kami hadir membawa perubahan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan berkualitas dengan pengajar berpengalaman, metode pembelajaran yang interaktif, serta materi sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan praktik di lapangan. PT Jogja Academic School, mitra terbaik Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan profesional.